Gua udah rolling semua. Deh. Balik lagi di Pojokan Podcast sama gue, Dila, ada si anjing. Tai. Mamang yang selalu terdepan pokoknya. Sama Zero inisiatif. Iya, Zero inisiatif kalau lagi di luar. Sama aja lu dalam juga. Ya pertama sih ngucapin selamat lebaran buat teman-temannya. Selamat lebaran buat teman-teman yang yang izin nonton kita, yang nggak nonton ya selamat lebaran juga pokoknya. Siapapun lah pokoknya. Kemarin ke-skip gara-gara ya ada satu dan lain hal sama puasa juga kemarin. Banyakan teknis mulu kita ya. Iya, makanya nggak jalan-jalan nih. Sebenarnya puasa bukan kita nggak mau bikin podcast. dibatal. Iya, cuman haus ngomong muter. Nggak ada yang bisa disedot, nggak ada yang bisa diminum kan kalau puasa. Ya makanya itu. Ada Budi. Hah? Yang ada Budi Apa? juga diem. Diem. Kayak nggak ada juga tuh orang buka, wah gua buka wah gitu, nggak ada nih. Banyak loh. Ngajak Nggak puasa nih. bangga ya. Ya Allah. Jadi kemarin puasa 1 bulan full kita lebih agamis lah. Kalau kata orang-orang kita benar-benar apa namanya, puasa bener gitu kan, nggak podcast, nggak gibahin orang. Menjalani ibadah. Agamis kurang gamis tapi. Tapi tetap sih kalau udah buka puasa nongkrong ya lain soal. Beda. Gibah jalan. Gimana jalan? Kita mau podcast malam, lampu nggak ada, alat nggak ada, repot makanya. Pokoknya podcast kita nggak bisa ditungguin lah, semau kita. Syukur-syukur dapet. Syukur-syukur bikin, enggak, Ya udah. gitu kan. Kalau orang-orang lain kan ada jadwalnya ya nggak? Ya kita masih sendiri juga, nggak ada yang Nggak ada support. kan. Belum ada brand yang masuk sih. Ya udah. Sponsor. Tapi kita ditawarin nih, gimana nih? Gas ya? Ya ada kesempatan ya nggak? Ya ngomongin lebaran, kemarin tuh ricuh buat mudik ya. Wah parah sih. Selama Iyalah. 2 tahun ini Covid kan nggak bisa pulang. Walaupun ada yang maksain mudik tahun kemarin. Tapi tahun ini jadi tahun pertama setelah Covid yang diperbolehkan mudik. Jadi kayak jutaan orang yang mudik. Parah. Hampir berapa? 3 juta kali orang di Jabodetabek keluar. Mungkin 3 jutaan. Sampai gue lihat di berita kan Cikampek nggak gerak. Untung gue Betawi ya, nggak punya kampung gue di Kuitang, tiap kerja lewat ya kan. Mampus kalau ngomong gue di Pasuruan gitu, Pacitan, Para Pantura tuh. celeng ya ini. Asli. Untungnya aja, berbanggalah orang-orang Betawi waktu Lebaran jaga kampung. Karena baru pulang kampung kita jaga kampung. Jaga kandang. Kalau yang pernah lu bilang kalau gue pulang kampung, bagus lu pulang kampung. Gue seneng Jakarta sepi. Iya. Itu kan sesuatu Wajah sebenarnya Jakarta itu di saat orang mudik. kelihatan Sepi. Tapi pas lebaran tetap rame jalanan. Iya. Jalan silaturahmi tuh kemana? Gue seneng nih efeknya sepi jalanan ya kan. Tapi ada efek yang nggak enaknya juga. Tempat ngopi gitu jarang ada yang buka juga. karena mereka pengen lebaran juga. Tukang dagang yang biasa gue beli AP, beli makanan lu nggak bisa. Kemarin gue sempet ada inisiatif juga tuh dia. Lebaran gue dagangnya dadakan ya. Pasti banyak yang beli ya. Orang tuh waktu puasa dagang dadakan, Noy. Tapi- Puasa udah banyak saya. Iya. Tapi sepinter-pinter orang yang bisa ngeliat peluang sih. Iyalah. Gue ngeliat dari ujung-ujung wah, gue jual nasi aron gak laku nih. Kenapa nasi aro? Kebalikin deh. Kasarnya pasti laku, orang kagak ada makanan. Orang juga pada masak ketupat. Iya, kan? pada bosen ya. Bosen nasi. Sama misteri yang belum terpecahkan ya. Kalau habis lebaran kan kita kayak bosen banget makan ketupat, nyari bakso, mie ayam, ya kan. Dendam. Dendam, puasa
Mana gitu-gitu doang. Padahal puasa bisa makan bakso ini. Cuman gimana ya, kurang aja dia vibes itu buat makan bakso buka puasa. Iya sih. Kalau menurut gue sebenarnya bukan masalah itu. Yang tadinya kita siang diem, ini Iya. siang bisa Keme camping lagi. gitu loh. Padahal ya sebagian orang ada yang siang juga tetap camping anjing. Ya yang lu bilang Budi, iya kan? Buka diam. Budek dikit gitu. Iya, Covid boleh mudik sekarang, terus beberapa tempat juga udah boleh buka, udah boleh nongkrong. Ditambah kemarin kebijakan presiden kita mengatakan boleh lepas masker nih Tempat terbuka tempat terbuka dengan catatan sehat ya. dengan catatan sehat. Tapi orang kadang-kadang nggak sehat juga sehat-sehatin sih gitu emang. Gimana ya? Susah sih. Soalnya beda kalau sama orang kaya gitu. Ini kita bicara kasta nih. Kalau orang kaya sehat, dia sehat. Sakit ya dia sakit. Sakit ya dia apa? Ada asuransi. Check up. Kalau orang miskin sakit dikuat-kuatin nih. Sedih ya? Iya. Sedih. Orang miskin sakit dikuat-kuatin. Ada yang sumeng dikit, siloam ada. Iya, temen gue tuh kan asal panas dikit badan siloam, bawa surat sakit atau surat anjing siloam, gue sakit gue tahan-tahan anjing. Gua radang minum larutan anjing. Ini bentol ngerongsen. Nggak mungkin anjing, Lebay. itu terlalu jauh itu. Cuma kan ya kalau sakit kayak sumeng panas gitu dikompres, sama kita kan dikompres ya nggak? Gua beli paracetamol. Iya deh, betul, coy. paling mantep deh paracetamol. Kita anget dikit tolak angin sama teh. Iya. Ya kalau udah parah-parah banget minta dikerokin deh, itu udah paling Parah-parahnya lagi udah air anget aja. Jori. Parah-parahnya lagi nggak main, gue di rumah tidur istirahat. Ada yang ngajak nong nih, pasti. Aduh, gue lagi nggak enak badan nih. Paling kayak gitu. Skip dulu lah, skip. Gua lagi sick. Homesick. Sakit di rumah. Sakit diem. Tapi kayak gue ngerasa ya kebijakan baru yang dibikin antara lepas masker itu kadang suka disalahartiin juga sama orang gitu. Maksudnya kayak seolah-olah nih Covid udah benar-benar hilang gitu. Nah, padahal ya transisi menuju ke endemi pelan-pelan gitu kan. Maksudnya angkanya udah mulai terkendali nih di bawah hampir di bawah 300 lah, hampir berapa minggu belakang ini gitu. Makanya presidennya bilang ya melonggarkan kebijakan gitu. Cuma ada beberapa pakar atau ahli yang pernah gue baca di berita ya bilang ya hati-hati juga terhadap kebijakannya. Ya jangan sampai nih rakyat nih ya yang lu bilang tadi, jangan sampai salah artikan oh udah nggak ada covid tuh jadi udah seenak jidat aja gitu kan. Nah, itu yang bahaya. Tapi sebenarnya juga nggak kayak banyak yang nggak peduli sih waktu sebelum kebijakan itu dibuat juga udah banyak yang ya bodoh lah. Masker. Iya. Ngentengin. Ya gimana ya, udah capek kali ya. Udah titik jenuh juga sih. Gak ada kebijakan yang ngebrak banget gitu. Ya maksud gue suatu kemajuan juga sih, maksud gue ya udahlah kita ikutin aja deh. Iya, orang kayak udah ngerasa apa ya, mungkin selama 2 tahun tuh bosen kayak gitu kan. Cukup lah gitu kan. Gue juga ngerasa sih kayak gue produksi konten gitu kan, kerja masih harus pakai masker tuh kayak gimana rasanya, kayak udah ngap banget gitu loh. Iya. Jalan pakai masker, nyampe kantor kerja pakai masker juga. Gue mau pakai kacamata berembun. Iya. Tapi menurut gue kalau di jalan, gue walaupun nanti covid bener-bener misalnya udah blast, udah nggak ada sama sekali atau nggak cuma 1, 2 gitu, ya udah endemi lah. Gue tetap pakai masker kalau di jalan sih maksudnya. Debu. Karena debu. Gue sebelum pandemi pun Udah mana pakai buff ya kan. Iya. Cuman emang nggak masker aja. Cuma dulu zaman gua SD, gua ngeliat orang gitu. Ada waktu itu bapak-bapak sama anaknya dianterin sekolah gitu. Pakai motor. Gua nganggep orang yang pakai masker dulu, masker medis. Ini orang sakit. Iya sama.
Gue juga ngerasa kayak gitu. Iya kan? Orang yang pakai masker pasti gue anggapnya sakit Iya, dulu ya. dulu ya. Iya, gue ngerasa gitu. Tapi ternyata enggak juga, ternyata memang untuk debu. Padahal orang sakit tuh nggak pakai masker, Iya. pakai dasi sama peci di Senayan. Itu orang sakit anjing. Iya. Wow. Yang pakai masker tuh orang mau sehat. Nah. Kalau orang sakit pakai dasi, pakai peci, pakai jas. duduknya di Senayan. Nah, Ngapain orang tuh? sakit. Ngapain tuh? Bahas-bahas undang-undang. Nonton bokep. Sama Nonton ini OnlyFans. iya, sama ini. Ngeri diplastikin. Gua ngeri ada Serina itu tuh. Bubar anjing. Sama ini. Sama ganti hordeng sih. Mm-mm. Kemarin gila. Gue aja beli hordeng di Shopee cuma berapa? 15.000, 30.000 juga udah banyak. Ternyata sampai puluhan miliar, gila. Hordengnya merek apaan? Channel kali ya? Kayaknya. Orderan dari denim deh. Ya. Berapa eos? Ini ini kaku aja. Berapa eos yang Anjing. Itu orang sakit. itu orang sakit. Orang sakit. Dia nggak pakai masker sebenarnya. Nggak pakai masker. Enggak. Itu sih. Ya, jadi kemarin tuh pas mudik beberapa temen gue juga apa ada yang nggak jadi gara-gara ya sebulan sebelum apa kamu mudik itu udah habis lah entah tiket bis, tiket pesawat. Gue bilang buset ya, bener-bener orang dendam nih 2 tahun ya kan, gak ada yang Iya, mudik. jadi membludak banget gitu. Brutal. Iya lah. Apalagi ya modelan gue kemarin pulang naik motor. Wah gila sih. Tapi meskipun gini ya, gue meskipun ya kasar kayak mudik, semua mudik macet jalanan, ada sisi negatifnya yang gue pikirin kayak ya ngapain sih macet-macetan gitu kan. Tapi sisi positifnya gue seneng, ngerti gak sih, kayak 2 tahun nih bener-bener kita kayak dikurung, kayak di penjara. Pas sudah dibuka orang pada balik ke kampung, pada happy gitu, Iya. pada seneng. Kayak lebaran tahun ini tuh lebaran yang beda lah, maksudnya gue ngerasa seneng yang jadi terharu tuh dulu. Seneng tapi jadi agak-agak terharu gue Iya. sama keadaan pas lebaran kemarin. Iya. Ya apa ya, walaupun sebelum pandemi juga kita ngerasain lebaran ya sama kayak kemarin gitu, cuma kita pandemi ini stop, bener-bener stop banget gitu kan. Nah pas pandemi, jujur gue nggak punya kampung tapi gue ngerasa sedih gitu. Yang gue pernah nonton satu video di Instagram. Jadi dia di sini dipecat kerja, terus dia ketemu minta antarin temennya ke terminal gitu kayak, terus dada-dada dia mau pulang ke kampungnya gitu, anjing sedih banget bangsat. Pasti orang kan nyari kerja di sini juga agak susah kan. Terus dia dipecat, dia nyari kerjaan lagi dia belum dapet. Ya dia nggak mungkin bertahan di sini, dimana dia harus bayar kosan, harus makan. Mau nggak mau dia balik kampung. Cuman pas video itu sedih aja anjing, kayak dada-dada gitu dari bis. Haru ya. Iya lah. Kacau sih kayak gitu. Cak. Lu nggak ada? Dadah sama siapa? Naik motor aja mudik sendokir gue, dadah sama orang. Rumah sendiri nggak tahu, Ya. pakai motor aja. Dia doang aja. Mudik salah jalan. Udah rumah sendiri gue bilang. Bukan salah jalan, tapi kelewat dikit. Enggak, gue nauin biasanya kan lu naik travel. Iya. Lu naik motor. Alasan sih sebenarnya nggak Sampai gitu. gua ada apa negatif kan. Ya orang ngajak gua ke rumah temennya kali. Dia nggak punya rumah. Tapi kita jatuhnya mudik juga kemarin ya. Iya. Mudik ya. Kampung Main. orang lebih. Orang. Kampung orang. Meskipun ada drama-drama dikit. Nggak dikit sih itu, gede sih. Bukan dikit sih Noy ya. Hampir saja. Hampir saja baku hantam terjadi teman-teman. Ya bisa gimana ya? Emosi tuh udah kayak makanan sehari-hari. Nah. Apalagi udah di jalan ya. Emosi tuh udah makanan sehari-hari. Walaupun emosi, maksudnya cuaca adem malam gitu, tetap di jalan mah hawanya panas ya. Panas, jalanan Asli. tuh mau hujan, salju juga tetap panas. Mau hujan-hujanan dicipratin juga panas aja nih. Ya kan kayak gue kemarin nyipratin orang. Gua dicipratin orang yang panas bukan. Bahkan gue sih nggak denger apa-apa. Lah. Terus sekarang juga tuh Car Free Day udah mau
Udah tadi. Udah nih. Per hari ini. per hari ini udah Iya. mulai dong mulai tadi. Tadi. Ya syukur lah. Oh iya. Car Free Day itu bisa jadi peluang untuk rezeki orang karena bisa dagang. Gitu. Ya bisa mencari uang terus ya udah kembali ke jalan seperti ya waktu sebelum pandemi gitu kan. Ramein Bisa lagi. dagang, bisa nyopet ya. Ya. Kan rame tuh. Menjemput rezeki juga berarti ya. Ya rezeki nyopet tuh. Car Free Day. Gue Car Free Day itu terakhir 2000 berapa gitu. Gue zaman masih nongkrong tuh. Gue Car Free Day bukannya nyari sehat, nyari penyakit ya. Kenapa gue nyari kenapa gue bilang nyari penyakit ya? Nongkrong dari malam ketemu pagi Car Free Day ya. Sampai sono mejeng anjing. Sana magic. Nyari Orang wadon. orang pakai baju olahraga, gue balik ke meja. Abis dari semalam habis nongkrong, Ya Allah. kayak hoodie, Ya. celana panjang, TP ya tempat pesona ya. nyari yang bagi-bagi makanan. Lu mau ya? Iya, makan lah. Dari malam belum makan kan? Car Free Day. Lucu sih. Padahal kosan gue deket banget sama Sudirman ya. Yang mana di situ orang Car Free Day, tapi gue gak pernah. Iya lu keluar jalan kaki udah Car Free Day deh. Tapi gue gak pernah. Buka pintu udah rame orang. Iya, tapi gue gak pernah. Enggak anjing. Oh enggak ya. Kalau gue enggak sih kalau Kalau udah. buka pintu kosan bego. Rame juga orang pada ngantri mau mandi anjing. Rame gak macet tikungan. Ah tapi Carbella. Ya Allah, the Wih. best, the best. Tapi Carbella rame. Aduh, gue lagi. Percuma nggak ada tukang gorengan malam-malam. Iya sih, Masih memang gagal menurut gua gagal Carbella. dibilang jaksel, tapi pinggir. Tapi- Shopping. Tapi sok tengah nggak ada gorengan anjing. Iya. Sok jaksel tengah. Pisangan, bonpal lah gila loh. Jangan tanya. Emang tengah gak ada gorengan loh? Lo datang deh lo ke Kemang, lo cari gorengannya. Ada. Di pojok. Mana? Di pojok ada. Jauh anjing nggak ada. Cipete banyak anjing. Cipete, lu dari Kemang ke Cipete aja. Deket dong lo. Tetep aja anjing. Tapi kan niat maksud gue. Iya. Kenapa nggak di Kemangnya nggak ada berarti? Iya kan. Terus Senopati, Lu lagi Senopati. Bulungan, mana ada yang gorengan? Tapi gua tuh pengen kayak gini ya, misalnya di Kemang gitu kan. Ya tempat mewah gitu. Tapi nongkrongnya gorengan gitu. Warkop ya kan? Hitam warkop tapi mewah banget gitu loh. teh jus, Pengennya ada ya. kayak gitu. Cuma nggak ada sayangnya. Iya ada. Kan lucu, kap masuk ke klub bawa plastik. Ya, minuman cekek ya. Iya. Terus apa nih? Bakwan bahasa Inggrisnya apa? Kalau lu yang tahu apa lupa. Salad. Fried salad Fried salad. Fried salad. with apa ya gitu? Ini Peanut sauce sama kacang. oh itu vegetable. Oh, Itu gado-gado. Itu gado-gado. Vegetable peanut sauce. Di bahasa Semua Inggris. diinggrisin aja. Iya. Padahal artis cuma gado-gado. Pas baca-baca kayak gitu kan, wah ini semua di Inggrisin nih. Lama-lama mental health gua keganggu juga kan. Mentality. Aduh. Ya berasa sih, gue juga udah hidup di Jakarta. Di selatan ya udah kurang lebih 5 tahunan lah ya. Tapi kemarin apa Car Free Day HI yang rame sih. Kan semua juga di HI bego. Emang pilih mana? Pusatnya di mana emang anjing? Iya maksudnya kan Cakung. anjir. Lu puterin itu Pulau Gebang aja. Hirup tuh sampah. Kalau di HI Bantar Gebang bego, bukan Pulau Gebang sampah. di deket Pulau Gebang juga ada. Bantar Gebang Bekasi anjing. Pulau Gebang juga ada. Cakung. Di Cakung kan ada yang di dekat kanalnya. Emang ada? Ya, temen gue rumahnya situ ada bilang. Enggak kalau di daerah-daerah sana Pulau Gebang atau Bantar Gebang. Kalau di HI kan kita muterinnya patung, muterin sampah nih. Sama-sama muterin sih. Uap aja cuman agak uap. Nah itu dia. Tapi lucu Bantar Gebang ada uang bau ini. Ada ini uang bau. Jadi Santunan santunan dari pihak pengelola sampah. pengelola sampahnya yang terganggu sama bau sampah terus dapat uang bau.
Gue tiap hari ke bawah. Gue usah kerja, gue dapet duit. Itu impian lu bego, lu pindah aja Bantar Gebang. Tahu nih, mati bego. Tiap hari ke bawah. Ih nggak kebayang nih gimana nih Tapi bau di Bantar Gebang. kalau misalkan kita ketemu kayak tukang pembersih, ada etikanya sebenarnya. Maksudnya ketika lu lagi lewat, dia lagi tukang bersih sampah gitu, nggak usah lah kayak gitu. Nah jangan. Cukup gampang. Tahan apa saja deh. Gitu. Pasang wajah cool aja. Kayak wah enak nih gitu. Itu tuh selalu omong kosong sih kalau kayak gitu. Enak nih anjir. Mau bau. Ya kompensasi lah ya berarti ya. Tapi gue nggak tahu sih kemarin di HI itu ada dagang-dagang kayak gitu udah mulai belum? Kayaknya sih ada Apa cuman beberapa yang cuman lari-lari doang? nggak marak sih. Maksudnya ya paling kayak air, kayak asongan, tukang asongan. Tapi ini dia, cuman yang gue iniin kan ada berita juga tuh kayak sepatu roda udah nggak boleh. Inline skate. Ya harusnya sih emang pas lagi CFD gitu ya, maksudnya ya udahlah kita jadi satu buat lari. Kalau misalkan emang mau main sepatu roda ada tempatnya. Iya. Karena tuh udah sering terjadi dia kehilangan kendali, nabrak si pelari, ya kan? Terus bikin jalur sendiri berarti. Iya. Apa yang paling lo bilang saya emang copet anjing kalau di situ. Ih, Iya. Tapi ngerasain ngeliat anjir. Copet Bukan dimanapun copet sih, dia maling ada. sebenarnya. Maling sepeda orang fiksi udah ditenteng. Cuman yang punya sadar terus dia nyari sempat ngeliat sepeda lagi dibawa sama orang. Dia teriak, ya udah anjing nggak berbentuk bangke. Habis ya. Udah bukan bonyok darah anjir. Iya masalahnya Tetap orang segitu banyaknya. lu laming di situ. Amin. Yang serunya kan yang belakang nggak kena mukul depannya. Bener. Yang salah kan yang ujung. Terjadi dua kubu ya. Kemarin yang Iya, di itu ya. di kantor lu. Iya tuh lucu juga tuh. Yang belakang lonjok depan sini, yang salah di ujung. Ya ribut yang Ini ini. biar kan. Sabar teman. Malingnya di sini, ributnya di sini. Sabar teman. Lucu tuh anjing kayak gitu. Gue sering lihat tuh kayak gitu tuh, nonton dangdut kan. Berantem aku, yang belakang nggak kena nih mau nampol yang ujung. Depannya diberi. Apa ada dendam pribadi ya kan? Nggak tahu tuh. Dia mikirnya aku nggak bakal sampai nih. Ini gue nampol orang Tapi aja. kenapa harus yang depan? Salahnya apa gitu? Gue pun pernah kayak gitu deh. Gue inget waktu zaman Jacklot. Kan biasa lah kalau Jacklot tuh pada mosing, pogo-pogo kan. Nah gue tuh emang bener lagi nikmatin lagu. Lagi itu bandnya lagi Cleaning Inside kan, lagi nikmatin. Di belakang lah gue begini kan. Ya mosing udah brutal tuh, udah nggak ngeliat kanan kiri. Kesikut sini gue. Wah, emosi kan. Anjir tuh orang kemana? Gue bilang gue mau balas ya kan. Orang gue gak ikut mosing. Kecuali gue ikut mosing deh kan. Ya udah resiko kan. Tepak, gue emosi, gue kesel ya kan. Tuh ada orang lagi begini-begini depan gue antemnya pala. Gue langsung ke kanan ya kan, gue diem. Adem anjing. Dia nyari gini, Adem anjing. sampai yang di belakang dia begini ngeliatin. Lempar bantu sembunyikan di tangan. Marah anjing lu mah. Habis gue udah kesel ya kan. Gue gak ikut mosing, kena sikut rahang gue anjir. Tapi orang juga nggak salah juga kan lagi Iya mosing sih. mau beri. Terus aja ntar dia emosi kayak gue, Iya, satu iya. lagi. Nggak putus aja.